Pembahasan pertanyaan-pertanyaan seputar ekstrakurikuler band di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sempat saya tugaskan di tanggal 15 kemarin melalui Google Form. Jadi tugas sebelumnya kalian menyebutkan beberapa lagu yang akan kalian pelajari ke depannya, dan tugas kedua berikutnya adalah membuat 3 pertanyaan. Dan kali ini saya akan mencoba membahasnya dari sudut pandang Pak Rama sebagai guru seni. Baik, kita langsung saja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, sekarang coba kita baca satu persatu. Yang pertama dari Wina Alifa Putri. Ya, ini posisi gitar di sini ya. Ini adalah posisi dalam bermain alat musik. Di sini dituliskan, gimana biar bisa main gitar. Jadi ini pertanyaan yang sedikit mudah dijawab ya. Gimana bisa main gitar? Ya belajar. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ingin bermain gitar ya belajar aja. Gimana biar hafal kunci gitar? Belajar juga dan berkenalan ya. Kalau kalian tidak tahu, tidak pernah berkenalan dengan apapun, kalian tidak akan bisa belajar dari situ. Jadi sebelum kalian hafal kunci gitar, kalian harus berkenalan dan belajar. Bagaimana cara berkenalan dan belajar? Bisa karena terbiasa karena punya alat. Jadi kalau kalian nggak bisa-bisa, berarti kalian mungkin tidak terbiasa ya. Oke, Gilang Kansa. Oh iya, ini belum saya baca. Yang ketiga, gimana caranya biar pas megang gitar nggak kaku? Ya, itu adalah faktor kebiasaan aja sih. Ada di podcast saya yang membahas tentang gitar, silahkan dipelajari mulai dari cara pegang dan beberapa kuncinya dan cara memainkannya. Di sini ada langsung saja ke Gilang Kansa. Ini ada kelasnya ya teman-teman ya. Kelas 11 IPS 4. Dia main gitar juga. Bagaimana cara melakukan teknik pinch harmonik pada gitar? Jadi ada beberapa teknik harmonik ya teman-teman. Di antaranya natural, ada artifisial, kemudian ada juga pinch. Pinch ini istilahnya mungkin dicubit ya. Jadi kalau pinch harmonik saya bahas lebih detailnya di podcast yang membahas teknik permainan gitar ya. Mungkin kalau gitar saya mungkin bisa mengajari lebih dalam karena mungkin basic saya juga gitar. Pinch harmonik adalah teknik ya, menggunakan pickingnya mungkin ya, ini ke bawah yang standar, pickingnya ke bawah dan jempol kita sedikit disenggolkan ke senar. Dan di tempat-tempat yang khusus, tidak semua tempat bisa dilakukan seperti itu. Seperti menjerit. Kemudian nomor 2, bagaimana cara membaca tab gitar? Nah, tab gitar ini terdiri dari 6 garis horizontal yang melambangkan senar. Dan yang paling bawah adalah senar nomor 1, kemudian senar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Tetapi, cara memainkannya adalah ditunjukkan di sana berupa angka-angka yang menunjukkan fret. Dan biasanya di atas tab itu terdapat semacam bendera di dalam notasi balok yang menunjukkan ukuran ketukannya. So, kalau kalian mempelajari tab gitar, Gilang ya, jadi kamu seharusnya mempelajari notasi balok terlebih dahulu karena itu lebih penting. Karena tab itu hanya notasi hiasan untuk kita lebih mudah dalam mempelajari gitar ya, kurang lebih seperti itu. Cara tips belajar shredding. Saya juga shredding juga masih belajar ya. Cara dan tips belajar shredding ya kalian harus terbiasa dan memiliki influence. Selain itu kalian juga harus memiliki lagu yang akan kalian mainkan. Sedangkan di ekstrakurikuler band ini adalah tidak semua lagu yang kita mainkan membutuhkan shredding. Nah, shredding itu ibarat cabai yang pedas. Jadi tidak semua makanan itu harus dikasih cabai ya. Nikmatnya akan hilang. Tidak semuanya lagu itu bisa di shredding. Mungkin ya ada beberapa lagu yang wajib shredding karena
lagu pakemnya menggunakan speed tertentu dan memainkan irama-irama yang cepat, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke Anugrah Yanuar. Saya baca namanya aja ya. Ini Kak Ratri ini. Cara bernyanyi biar lost itu bagaimana, Pak? Ada teknik tersendiri? Ada. Beberapa teknik bernyanyi itu sangat penting digunakan dalam bernyanyi. Bernyanyi waktu di pertemuan tatap muka dulu, waktu kamu kelas 1, saya kan bernyanyi itu yang penting nggak fals dulu, supaya band kita jalan. Ini konteksnya band ya. Cara bernyanyi lost itu gimana? Nggak boleh malu-malu. Ya, 1, nggak boleh malu-malu. 2, harus bagus solfege-nya. Telinganya dalam menangkap nada itu harus tepat. Kalau saya lihat kamu ini sudah cukup baik. Cuma karena kamu memang agak malu-malu dan ya istilahnya itu karisma. Karisma dibentuk mungkin dari dalam diri dan mungkin juga dari pengalaman. Tekniknya ada banyak sekali ya. Nanti akan saya pelajari di podcast vokal secara sederhana ya. Agar suara yang dihasilkan mic ketika bernyanyi sama dengan ketika kita bernyanyi tidak menggunakan mic itu gimana? Itu faktor kebiasaan juga dan mungkin juga faktor hardware dan soundman. Nah, supaya suaramu sama dengan mic, kadang kita feeling suara kita itu enak, ketika di mic kok nggak enak. Mungkin bisa faktor mic-nya, mungkin bisa faktor amplinya, mungkin juga faktor kondisi tubuhmu yang kok redeg ya saya pegang mic. Nah, kebanyakan sih teman-teman di eskul musik itu nervous waktu pegang mic, dan itu kamu biasakan ya untuk para vokalis bernyanyi menggunakan mic, karena yang akan kalian tampilkan nanti tidak bernyanyi secara kasar, tapi tidak bernyanyi secara langsung, tapi bernyanyi menggunakan mic. Mulai dari teknik pegang, gestur, dan ya feelingnya dalam bernyanyi itu harus ditingkatkan. Selain dengan banyak-banyak berlatih, hal-hal penting yang harus ditampilkan saat bernyanyi dengan band adalah setiap orang memiliki hal-hal yang penting ya. Kalau menurut saya, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam bernyanyi band adalah materi. Materi lagunya harus hafal, bagian-bagian lagu juga harus hafal. Ini intro, ini verse. Kemudian musikal itu penting. Ketika kamu bernyanyi, kamu juga harus bisa merasakan gitarnya ini. Oh, ini gitarnya nggak gini. Nah, kamu harus saling mengingatkan supaya terbangun chemistry. Selain materi, terus musikalnya, solfege juga. Kemudian untuk unsur hiasan-hiasan penampilan performanya biasanya berupa gestur tubuh, bisa juga penguasaan panggung, penguasaan lagu juga sangat penting itu ya. Penguasaan lagu, ketika lagunya sedih, ya sudah kamu harus sedih. Tetapi itu juga menyesuaikan suasana panggung performance saat itu juga. Itu sih menurut saya. Josie Putri Nariswari, ini kelas 10 yang baru ya. Apakah fungsi musik? Nah, secara teori fungsi musik banyak. Fungsi rekreasi, fungsi religi, fungsi ekonomi, terus ada juga pure musik yang hanya memiliki fungsi pengungkapan perasaan atau ekspresi. Fungsi musik itu banyak. Dan musik band fungsinya 1 adalah sarana rekreasi, 2 adalah sarana pembelajaran, 3 adalah sarana komunikasi untuk mengkomunikasikan lagu dari musik yang kamu bawakan ke penonton. Jadi ketika kalian SMA sekarang kan, lagu itu kamu sampaikan secara baik, itu namanya fungsi musik secara komunikasi. Apa yang harus kita lakukan supaya lagu itu enak didengar dan disukai masyarakat sekolah ya mungkin ya. Apa yang harus kita lakukan ya, agar supaya lagu itu enak didengar, kita pembawaannya harus bagus. Oke. Kemudian tidak fals. Biasanya kamu kan pegang gitar, ini konteksnya ya. Tidak semua orang bisa tuning gitar. Suaranya enak, vokalnya enak, musiknya rapi, tapi gitarnya fals. Selain penting dalam belajar menyetem gitar, kita juga harus penting dalam belajar menyetem ampli. Itu juga penting, kita sesuaikan ampli monitor. Karena mungkin ketika acara-acara kecil, sound yang nyeting kita sendiri. Kalau sound besar, mungkin yang nyeting adalah soundman. Atau
tukang mixer, kurang lebih seperti itu. Jika membentuk band, apakah harus memiliki lagu sendiri? Tidak. Tapi harus bisa main musik. Jika membentuk sebuah band, kalian harus punya jiwa semangat yang tinggi untuk memainkan musik. Dan ketika tahapan lebih lanjut, baru kalian harus, kalau belajar bersama saya, harus memiliki satu lagu sendiri. Entah itu rock, entah itu pop. Ya itulah, berkarya biar ada hasilnya berkarya kalian. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Wanda Ayu Rosidah, pemain gitar. Untuk posisi memegang gitar, belajarnya pakai gitar apa? Akustik atau elektrik? Terserah kalian. Kalau di sekolah ada akustik, ada elektrik. Kamu pegang akustik, kamu belajar strumming. Ya strumming aja, kamu pelajari. Kamu akustik. Akustik itu tadi ada strumming, ada juga fingering. Ada fingerstyle. Ya kamu mainnya fingerstyle aja, walaupun main band nggak apa-apa, nggak masalah. Listrik, kamu bisa belajar rhythm atau kamu memainkan irama-irama strumming, atau juga bisa melodis, atau bisa juga shredding. Nah, untuk posisi megang gitar, maksudnya posisi alatnya ini ya, kalian terserah pakai alat apa. Itu yang akan menjadi diri kalian di masa depan. Kamu pegang akustik, belajar akustik ya, nantinya kamu akan bisa memainkan gitar akustik. Apa saja yang perlu dipelajari untuk posisi gitaris? Apa saja yang dipelajari sebagai gitaris, mungkin seperti itu ya. 1, bermain gitar. 2, yang paling penting, menguasai satu lagu aja dulu. Kamu kan kelas 10 mungkin ya ini. Oke, menguasai lagu dulu. Cara menguasai lagu ya berlatih dan juga menyukai lagunya. 3, kamu harus bisa nyetem gitar. 4, kamu juga harus bisa nyetem sound. 5, kamu harus bisa mempertahankan skillmu saat bermain duduk dan bermain berdiri. Kamu juga harus mempertahankan skillmu saat berlatih sendiri dan bermain dilihat orang lain. Itu beda itu ya. Itu saya sering mengatakan seperti ini. Kemampuan kita sebagai amatiran akan turun 40% ketika kita tampil di suasana yang berbeda. Ketika di studio kita berlatih, misalnya kita berlatih nggak 100%, kita cuma berlatih sampai 60%, masih ada salah-salahnya. Ketika di atas panggung, kita sebagai amatiran, kemampuan kita, performance kita akan berkurang 40, tinggal jumlahin 20%. Ya, kalian tinggal 20% kemampuan dan tingkat kepercayaan dirinya, dan di atas panggung kamu terlihat canggung dan nervous dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir, belum ya. Ini apa fungsi musik? Sudah saya jelaskan di atas. Ada beberapa fungsi musik dan mungkin bisa kalian pelajari di KLKPD. Nah, kelas 10 ada juga. Silakan dipelajari atau dilihat di podcast saya yang sebelumnya. Oke, maksimal personel band itu berapa? Nggak ada maksimalnya sih. Kalau saya katakan 50 juga bisa, 30 orang juga bisa. Tapi paling standar di studio kita mungkin sekitar maksimal 10 lah. 10 itu apa aja? Oke, yang paling penting drum, bass, gitar, elektrik, kemudian vokal, dan keyboard. Itu yang paling utama. Bisa menambahkan saksofon, bisa menambahkan ketepung ketika kalian memainkan band dangdut. Kalian juga bisa menambahkan flute atau seruling, atau mungkin bisa menambahkan trompet untuk beberapa band ska. Kemudian kalian bisa menambahkan perkusi. Kalian juga bisa menambahkan alat-alat musik lain seperti gitar yang didouble, gitarnya ada 2, gitar 1, 2, atau bahkan seperti salah satu band di Indonesia, apa yang terjadi pada dirimu, gitarnya 3, akustik, elektrik, melodi elektrik, dan rhythm elektrik. Dan mungkin gitarnya bisa 4, bisa 5. Belum band yang diiringi orkestra 100 orang. Itu juga termasuk band. Ya, nggak ada batasannya sih. Kita explore aja. Kita tidak terlalu pakem band itu harus 5 orang. Ya, apalagi vokal. Vokal kan juga bisa 4, 5, bahkan 10. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah sering
atau jarang terjadi perlombaan sekolah antar band? Kita kembali ke tahun 2009 di Jombang, tahun saya waktu masih sekolah kelas 11. Banyak sekali festival, setiap minggu pasti ada di Jombang. Mereka bersaing di bidang band dan bersaing secara skill dan materi lagu. Tidak hanya di Jombang, di beberapa daerah pun dulu zaman saya masih banyak. Tapi sekarang di Jombang kali ini band bukan band festival. Istilahnya kita mengisi di kafe-kafe, kita mengisi beberapa acara-acara catering. Dan itu yang kita suguhkan adalah bukan skill ya. Jadi yang penting enak dulu didengar band kita, itu lebih penting. Kalau zaman dulu band kita harus main skill. Kalau zaman saya, yang saya lihat loh ya, ini sekarang kalau kalian bisa melihat festival-festival di luar daerah yang lebih banyak ya silakan. Menurut saya jarang sekali kalau festival band. Mungkin festival beberapa musik lain seperti keroncong, karawitan itu juga banyak juga. Oke, saya kira seperti itu anak-anak pembahasan pertanyaan saya. Ada beberapa sih yang belum mengumpulkan juga. Oke, ini masih ada lagi ternyata. Sebentar, saya baca. Ini dari Olivia Nariswari. Apa itu improvisasi? Improvisasi itu adalah sebuah permainan, ini dalam konteks band ya, sebuah permainan musik secara spontan sesuai dengan skill kita. Misalnya ini vokal ya, improvisasi. Kamu tidak apa lagunya, kamu masih intro sudah mau masuk. Misalnya intronya lagu Sugeng Dalu, oke lah. Kita ambil yang paling gampang. Sugeng Dalu, itu masih intro. Mungkin seperti itu kalian membuat pola-pola permainan vokal sketching seperti itu. Tapi hati-hati ya, improvisasi ini berbeda dengan salah masuk ya. Improvisasi ini adalah, kalau vokal mungkin lebih ke sketching, terus lebih ke memberikan ekor-ekor sebuah lagu dengan gaya-gaya kalian sendiri. Misalnya Indonesia tanah air beta, itu kan standar. Ketika kita nyanyikan Indonesia tanah air beta, itu salah satu improvisasi. Gaya aliran apa saja yang terkandung dalam musik? Banyak sekali. Ada pop, jazz, rock pun masih banyak, hard rock, slow rock, core dan sebagainya. Kalian bisa pelajari di podcast saya sebelumnya, atau kalian bisa pelajari di KLKPD kelas 11 ya. Kamu masih kelas 10 ya. Ada berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk band? Sudah saya jawab sebelumnya. Oke, gimana caranya bisa main gitar? Sudah saya jawab sebelumnya, harus terbiasa. Posisi tangan pas megang kunci. Gimana biar bisa ngegenjreng? Ini namanya strumming ya. Yang kalau didengar bisa enak gitu ya. Ada beberapa kunci yang tidak membutuhkan semua senar untuk digenjreng. Ada cuma senar 1, 2, 3, 4 seperti kunci D open tuning. Kemudian ada kunci C, itu nggak usah digenjreng senar nomor 6, nggak usah dipetik, disenggol aja sama jari. Itu ketika tangan kalian rapi dan setiap senar bunyi dicek satu-satu, teng 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 teng, itu akan mungkin lebih enak didengar. Oke, kurang lebih seperti itu akan saya bahas di podcast gitar selanjutnya. Berapa jumlah minimal pemain dalam band? Ada banyak, itu tadi sudah saya sebutkan. Bagian apa di dalam band yang paling penting? Penting semua. Kamu basis ini malah penting banget. Ada yang bilang basis itu nggak kelihatan. Semua penting. Tapi prioritas yang utama, yang paling penting dalam bermain band adalah chemistry dan materi. Ya, itu penting. Kalau main band, perhatikan hal tersebut. Bagaimana cara mengetahui tangga nada dalam sebuah lagu? Ini urusannya dengan solfege. Ini ada di podcast saya selanjutnya, agak dalam sih. Mungkin yang akan kita pelajari di Eskul Musik Band ini, yang akan sering kita bawakan adalah tangga nada minor sama mayor. Bagaimana cara mengetahui dalam sebuah lagu adalah nuansanya. Lagu itu sedih apa senang? Kalau senang berarti ya mayor. Kalau sedih berarti ya
minor itu secara sederhana seperti itu. Oke, apakah setiap pertemuan saat luring di sekolah ada materi? Ya, jawabannya. Dengan catatan semoga pandemi sekarang. Ya, selalu ada materi. Saya tidak ingin membiarkan kalian tersesat di dalam kegelapan, karena saya adalah guru bak belita, penerang dalam gulita. Oke, apakah boleh menggunakan alat musik yang kita punya di rumah? Sangat boleh. Contohnya di rumah nggak ada bass, tapi ingin menggunakan bass. Oh, alat musik yang tidak punya, boleh sekali. Kamu mau pakai buku gambar belajarnya boleh, mau pakai kardus belajarnya boleh, silakan. Apakah harus punya alat musik sesuai yang dipegang di sekolah? Itu disarankan sih, tapi nggak harus. Kamu bisa belajar pakai kardus. Saya belajar main keyboard pakai buku gambar. Saya belajar main gitar pakai kardus yang saya cetak, saya pegang. Saya belum punya gitar waktu itu loh. Oke, Viko. Bagaimana caranya agar saling kompak dalam bermain musik? Bagaimana caranya agar kamu kompak dalam bermain musik adalah terbiasa bersama-sama. Saling memahami. Setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Yang susah adalah menerima kekurangan teman. Dalam konteks bermain band ya. Ini emosional. Saya nggak suka sama anak itu. Ya sudah, kamu tidak akan menemukan kekompakan dalam bermain musik kalau prinsip kalian seperti itu. Bagaimana agar dapat menjiwai dalam sebuah lagu bermain musik? 1, kamu suka lagunya. 2, kamu memahami lagunya. 3, kamu memikirkan orang yang mendengarkan saat kamu bermain. Jangan memikirkan diri sendiri, pikirkan orang. Kira-kira orang itu akan terbawa nggak kalau saya mainnya kayak gini? Agar menjiwai sebuah lagu, kamu harus memahami banget lagunya. Bagaimana cara agar dapat terbiasa bermain musik dengan pemain musik lain? Nah, ini istilahnya adalah profesionalisme. Ya, kamu harus menerima orang lain. Orang lain punya kekurangan. Kamu terbiasa dengan latihan teman-temanmu yang penuh skill. Bermain seperti ini mungkin jarang salah, tapi kamu bermain dengan beberapa orang teman-temanmu yang kadang mainnya agak salah. Tapi kamu harus improvisasi, harus menyesuaikan juga. Nah, itu akan terbiasa masih 1 orang. Coba sama orang lain. Nah, kamu akan terbiasa. Tapi, balik lagi ke poin 1, agar saling kompak, kamu harus terbiasa. Jadi, 1 band aja dulu. Jangan mencoba pindah-pindah band. Supaya mindsetnya dalam bermain musik terbentuk. Kurang lebih seperti itu pembahasan yang agak lama sekali ini, sekitar 20 menit lebih. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.